Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas 6 hal yang bisa membuat kita merasa lebih tenang di saat pandemi corona ini. Jadi yang pertama adalah ketahui di mana letak kekhawatiran kita. Jadi kita memetakan keadaan terlebih dahulu. Nah, masalah manusia itu secara garis besar itu cuma 3 sebetulnya. Jadi masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah hubungan. Nah, coba dilihat pada saat ini sebetulnya masalah yang terberatnya ada di mana di antara yang ketiga ini? Di masalah kesehatan kah? Hubungannya kah? Atau keuangannya? Nah, yang paling berat, nah itu yang paling pertama difokuskan. Jadi kalau umpamanya pada saat ini sebagian orang yang mungkin menengah ke atas itu udah nggak mikirin masalah keuangan, jadi mereka akan lebih concern ke kesehatan sama hubungan. Nah, di antara kesehatan sama hubungan, ini mana dulu yang harus dibereskan. Jadi kita bikin prioritasnya, prioritas masalah yang harus dibereskan agar kita merasa lebih tenang. Karena ketenangan itu berkaitan dengan solusi sebetulnya. Kalau mau kita menemukan solusi-solusi dari masalah kita, ya hidup kita tenang. Nah, sebelumnya kita harus tahu masalahnya di mana. Nah, untuk teman-teman kita yang berada di menengah ke bawah itu concernnya biasanya di masalah keuangannya kan. Dia nggak terlalu peduli kesehatan, dia akan mikir anak istri di rumah harus dikasih makan. Nah, dari situ tetap harus dipetakan. Oke, keuangan dulu, kesehatan baru hubungan. Nah, masalah keuangannya gimana caranya untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih? Mungkin punya 2 pekerjaan atau lain sebagainya itu bisa dibahas. Tapi yang pertama kita harus menemukan sebetulnya kekhawatiran kita ada di mana di antara 3 hal ini. Kemudian yang kedua adalah menjauhi atau menghindari pemahaman benar dan salah. Jadi sekarang banyak orang ketika akan ada PSBB yang kedua katanya gitu kan. Orang mulai menyalahkan orang lain, yang ini salah, yang ini benar. Padahal nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau umpamanya kita bilang PSBB harus diberlakukan karena PSBB itu benar. Oke, bagi orang-orang menengah ke atas mungkin ini benar. Tapi menengah ke bawah apakah ini benar? Di satu sisi orang mungkin ngomong nggak perlu PSBB, yang penting ekonomi berjalan. Ini benar atau salah? Kita nggak tahu. Ini tergantung pada konteksnya, situasi dan kondisinya. Jadi usahakan ketika melihat sesuatu, jangan lihat benar dan salahnya. Tapi lihat bagaimana situasinya. Karena sesuatu yang benar di satu situasi, mungkin akan menjadi salah di situasi lain. Situasi yang salah di satu situasi akan benar di situasi yang lain. Misalkan, memarahi anak. Memarahi anak di depan orang banyak, itu adalah suatu yang salah. Tapi di satu sisi mungkin itu dibutuhkan juga. Tapi caranya dirubah. Bisa menjadi benar. Jadi jangan beranggapan bahwa kita yang benar, orang lain salah. Karena ketika kita berpikiran benar dan salah, kita akan cenderung memaksa orang lain untuk merubah pikirannya dan itu akan menyebabkan stres. Stres, kita nggak tenang. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahan diri untuk tidak mengurusi urusan yang bukan urusan kita atau yang tidak bisa kita pengaruhi. Sederhana deh, kalau umpamanya saya pribadi urusan politik. Ngapain saya urusin politik? Kalau umpamanya saya men-share tentang hal politik di video saya, di postingan saya, emang ada yang dengerin saya gitu? Iya, ada 1-2 orang. Emang akan berubah? Enggak kan? Jadi fokus pada hal-hal yang memang bisa kita pengaruhi aja. Kalau umpamanya kepala rumah tangga, daripada bingung ngurusin politik yang nggak jelas, ya urusin aja pendapatan atau kesehatan. Untuk ibu-ibu, daripada ngomongin tetangga sebelah yang kalau mau diomongin belum tentu berubah, mendingan urusin anak-anaknya aja. Jadi tahan diri untuk tidak mengurusi hal yang tidak ada kaitannya dengan kita, atau kalau mau kita urusin pun itu nggak bakal berubah. Lagi-lagi hal tersebut akan membuat stres. Kita akan menghabiskan energi untuk memikirkan hal yang kalau kita melakukan sesuatu itu nggak akan berubah. Buat apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, cari bantuan saat dibutuhkan. Nah, pada zaman era sekarang ini banyak orang merasa bahwa kalau kita minta tolong ke orang lain, itu kita merasa lemah. Kita ingin menunjukkan di sosial media terutama kehidupan kita itu sempurna. Kita nggak punya celah.
kita bisa melakukan segala sesuatu, kita bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal nggak ada orang yang se-Superman itu. Orang yang paling hebat pun tetap butuh pertolongan orang lain. Nah, kalau umpamanya kalian membutuhkan sesuatu, lihat masalahnya. Kan tadi ada 3 masalah inti tuh. Masalah keuangan, nggak usah malu-malu untuk mencari bantuan. Cari bantuan ini bukan kayak minta-minta, yang miss itu lain. Jadi cari bantuan ya kita cari cara yang halus. Entah minta diajarin, entah minta dibimbing, entah minta dikasih peluang. Yang jelas ketika kita mengalami kesulitan, sebagai manusia, salah satu skill yang seharusnya kita miliki adalah skill untuk meminta bantuan kepada orang lain. Karena manusia ini tidak eksis sampai sekarang, ras manusia, karena kecerdasannya, bukan. Manusia eksis sampai sekarang karena antara satu kelompok dengan kelompok manusia lain saling membantu satu sama lain. Antara satu manusia dengan manusia lain itu saling membantu. Ketika kita saling membantu, kita saling melengkapi. Nggak ada manusia yang sempurna, maka akui itu ketika kita mendapatkan kesulitan, coba cari bantuan. Dan minimal, bantuan yang paling minimal itu sebetulnya kita mencari bantuan orang yang mau mendengarkan curhatan kita. Itu bantuan paling minimal. Jadi usahakan punya teman atau orang kepercayaan yang kalau umpamanya kita mengalami sesuatu, kita bisa sharing-sharing sama dia. Kemudian yang kelima adalah sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Jadi penggunaan waktu itu cuma 2, dipakai untuk positif atau negatif. Titik, nggak ada waktu yang dipakai buat nggak positif, nggak negatif. Nggak. Ketika kita tidak menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif, kita pasti akan menghabiskannya untuk hal-hal yang negatif. Jadi ketika ada waktu luang, baca buku, atau mau ibadah, atau mau melakukan hal yang lainnya, membereskan rumah, apapun itu lakukan hal yang positif. Sibukkan diri dengan hal yang positif, karena itu tadi ketika kita tidak menggunakan waktu untuk hal yang positif, kita pasti akan menggunakannya untuk hal yang negatif. Titik. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menolong orang lain. Jadi ada 4 hormon kebahagiaan yang disingkat jadi DOS, dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Nah, yang paling kuat adalah oksitosin. Yang oksitosin ini keluar ketika manusia melakukan perbuatan baik kepada manusia lainnya. Semakin sering orang melakukan kebaikan kepada orang lain, dia akan semakin merasa bahagia, semakin merasa tenang. Ketika orang sering membantu orang lain, dia akan merasa bahwa dirinya tuh berkecukupan. Dia untuk bantu orang lain aja bisa, masa buat dirinya sendiri nggak bisa. Jadi mindsetnya akan berubah. Ketika orang sering membantu orang lain, dia kekhawatirannya mengenai dirinya sendiri itu akan berkurang. Dan dia akan merasa lebih bahagia. Dan pada akhirnya dia akan menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang positif itu tadi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya.